Dengan rasa takut yang luar biasa, Bima menemui Laura. Ia menganggap Laura sebagai monster yang bisa melahapnya dengan leluasa. Mereka pergi ke hotel yang berbeda, tempat di mana Bima tahu permainan lama akan dimulai kembali. Laura memesan kamar dan langsung menuju ke sana. Sesampainya di dalam, Let's go. Laura adalah seorang wanita cantik yang memiliki mata yang tajam dan senyuman yang memikat. Ia terkenal genit, dan banyak pria yang jatuh cinta padanya. Bima, yang tidak tahu apa-apa, mulai mengobrol dengan Laura. Bima, seorang pria yang baru saja bekerja di sebuah perusahaan, adalah seorang pria yang tampan dan karismatik. Ia memiliki banyak teman, baik pria maupun wanita. Suatu hari, Bima bertemu dengan istri bosnya, Laura, di sebuah acara kantor. Di mata Bima dan sebagian besar orang, Laura tampak sebagai sosok yang ramah dan supel. Ia selalu tersenyum, berbicara dengan nada ceria, dan sangat pandai membangun percakapan. Banyak yang mengira ini adalah bagian dari karakternya yang menyenangkan. Namun Bima lambat laun menyadari ada yang berbeda. Di balik senyum menawannya, Laura memancarkan aura ketidakpuasan terhadap kehidupannya, terutama dengan suaminya, Bos Bima. Laura memang sosok istri yang berpenampilan menarik dan seringkali terlihat mendampingi suaminya di acara-acara perusahaan. Tapi dalam interaksi sehari-hari, Bima mulai melihat sisi lain Laura. Ia sering mengeluh tentang kesibukan suaminya yang membuatnya kesepian. "Suamiku lebih cinta pekerjaannya daripada aku," adalah kalimat yang sering Bima dengar darinya. Keluhan itu bukan sekadar curahan hati. Bima menyadari bahwa Laura seringkali menggunakan alasan kesepian untuk merayu dan menggoda para karyawan pria di kantor suaminya yang berwajah tampan. Bima sendiri sering menjadi target godaan Laura. Ia akan mengirim pesan singkat pada malam hari, mengajak makan siang berdua, atau sekadar memuji penampilan Bima secara berlebihan. Tujuan Laura jelas, ia ingin menghabiskan waktu dan bersenang-senang dengan para pria muda yang ia anggap lebih menarik dan memiliki waktu luang dibandingkan suaminya. Laura tidak peduli dengan status mereka. Ia hanya ingin mendapatkan perhatian yang ia rasa kurang dari suaminya. Namun, godaan Laura tidak selalu berhasil. Banyak karyawan pria yang, meskipun tertarik dengan pesonanya, memilih untuk mundur karena takut ketahuan bos mereka. Mereka sadar bahwa menjalin hubungan dengan istri bos adalah tindakan bodoh yang bisa menghancurkan karir mereka. Laura yang tertarik dengan Bima, mulai mendekatinya. Ia sering mengirimkan pesan teks, menelepon, dan mengajaknya keluar. Bima, yang merasa tidak enak, mencoba menjauhi Laura. Namun, Laura tidak menyerah. Ia terus-menerus mendekati Bima, bahkan di depan bosnya. Bima yang takut kehilangan pekerjaannya, akhirnya menyerah. Ia mulai menjalin hubungan dengan Laura. Suami Laura, yang juga bos Bima, adalah pria yang super sibuk. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor, berurusan dengan bisnis, rapat, dan perjalanan dinas. Karena kesibukan itu, ia memberikan kebebasan penuh pada Laura. Ia sangat mempercayai istrinya, menganggap Laura bisa menjaga diri dan melakukan hal yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Kepercayaan itu bukanlah tanpa alasan. Sang bos sangat mencintai Laura. Ia memanjakan Laura, menuruti hampir semua keinginannya dalam batas kewajaran. Jika Laura ingin tas baru, ia memberikannya. Jika Laura ingin berlibur, ia akan mengatur semuanya. Semua itu dilakukan karena ia ingin melihat istrinya bahagia, dan ia percaya bahwa Laura membalas cintanya dengan kesetiaan. Namun, Laura menyalahgunakan semua kepercayaan dan kebebasan yang diberikan suaminya. Ia menganggap semua perhatian dan materi itu sebagai kompensasi atas kesepiannya. Tanpa sepengetahuan sang suami, Laura melanjutkan permainannya, menjadikan Bima sebagai pelarian dari rasa jenuh dan kekosongan hatinya. Hubungan Bima dan Laura berjalan di balik layar. Mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi, di luar jam kerja, di tempat-tempat yang jauh dari kantor. Bima selalu merasa ketakutan. Ia merasa seperti berjalan di atas tali, di antara jurang kehancuran karier dan rasa bersalah. Ia tidak mencintai Laura, ia hanya merasa terjebak. Sementara itu, Laura menikmati hubungan ini, merasa hidup dan dihargai. Ia tidak peduli dengan konsekuensi yang akan terjadi, yang penting baginya adalah bisa bersenang-senang.
Hubungan Bima dan Laura semakin dalam dan berani. Laura seringkali mengajak Bima menginap di hotel berbintang. Mereka akan menunggu hingga Bima selesai dari kantor, dan baru pulang larut malam, agar sang bos tidak curiga. Di hotel, Laura merasa bebas. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dihakimi. Suatu malam, Laura curhat pada Bima. "Suamiku itu loyo," katanya. Suaranya terdengar sedih. Dia lemas dan kurang bergairah. Mungkin karena terlalu capek mengurus kerjaan. Bima hanya terdiam dan mendengarkan. Ia menyadari, di balik semua genit dan godaan, Laura hanyalah seorang wanita muda yang butuh kasih sayang. Usianya masih muda, dan gairah hidupnya yang tinggi tidak sebanding dengan kondisi suaminya. Laura merasa bahwa suaminya tidak bisa memberikan apa yang ia butuhkan. Jadi, ia melampiaskan gairahnya pada pria lain di kantor suaminya. Bima tahu, ia bukanlah yang pertama, dan bukan pula yang terakhir. Kantor suaminya adalah taman bermain bagi Laura. Ia bisa memilih pria mana pun yang ia suka, dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian mereka. Bima mendengarkan curhatan Laura dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, Laura adalah wanita yang butuh cinta. Namun, ia juga tahu, cara Laura untuk mendapatkan cinta itu salah. Bima merasa bersimpati pada Laura, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mendengarkan dan berharap, suatu hari nanti, Laura akan menemukan kebahagiaan sejati. Hubungan mereka penuh dengan bahaya. Bima selalu merasa takut, dan ia tidak bisa menikmati hubungannya dengan Laura. Ia tahu, jika bosnya tahu, ia akan kehilangan pekerjaannya. Bima merasa simpati dan kini mulai timbul rasa cinta pada Laura. Ini adalah kali pertama ia merasakan perhatian penuh kasih sayang dari seorang wanita, yang juga tidak segan memberikan uang banyak dan membelikannya barang-barang mahal dengan mudah. Bima, yang biasanya hidup sederhana, kini terbiasa dengan kemewahan yang diberikan Laura. Perhatian dan hadiah itu membuat Bima merasa sangat dihargai. Ia mulai berpikir bahwa Laura adalah wanita terbaik yang pernah ia temui. Perasaan cinta yang baru tumbuh itu membuat Bima menjadi lebih peka dan cemburu. Suatu sore, saat jam pulang kantor, Bima melihat Laura menjemput seorang pria lain di pinggir jalan dekat kantor cabang mereka. Pria itu adalah salah satu teman sekantornya, tetapi dari cabang yang berbeda. Yang membuat Bima sangat terkejut adalah mobil yang digunakan Laura sama persis dengan yang sering dipakai untuk menjemputnya. Hati Bima langsung dipenuhi kecurigaan. Ia mengamati dari kejauhan, dan rasa cemburu membakar dadanya. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengikuti mobil itu. Ia ingin tahu kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan. Mobil itu melaju kencang, dan Bima terus membuntutinya. Setelah beberapa saat, mobil itu berbelok ke arah sebuah hotel berbintang. Bima semakin terkejut, karena hotel itu bukanlah hotel yang biasa ia kunjungi bersama Laura. Bima merasakan dorongan rasa ingin tahu yang sangat besar. Dia harus tahu apa yang Laura lakukan di hotel itu. Dia memarkir motornya dan buru-buru masuk ke lobi. Dari jauh, dia melihat Laura dan teman sekantornya duduk di ruang tunggu untuk check-in. Untuk menghindari ketahuan, Bima mengenakan topi dan masker yang dia bawa. Saat Laura dan temannya menuju resepsionis, Bima dengan cepat mendekat dan berpura-pura melihat-lihat. Dia mendengar nomor kamar yang mereka sewa. Begitu mereka berlalu, Bima menghubungi seorang kenalan yang bekerja sebagai cleaning service di hotel itu. Bima menjelaskan situasinya dan meminta bantuan. Dengan ragu, kenalannya meminjamkan seragam dan peralatan cleaning service miliknya. Bima berterima kasih dan segera bergegas menuju kamar Laura. Di depan pintu kamar, jantung Bima berdegup kencang. Dia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Teman sekantornya membuka pintu, hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek. Dia terlihat kaget melihat Bima, yang saat itu menyamar. "Maaf, Pak," kata Bima, berusaha menyembunyikan suaranya. "Kami mendapat laporan ada lampu yang rusak di kamar ini." Temannya mempersilakan Bima masuk. Saat Bima berpura-pura memeriksa lampu, matanya melirik ke arah tempat tidur. Dia melihat Laura berbaring di bawah selimut putih hotel. Hanya wajahnya yang terlihat. Di sisi lain, baju mereka berserakan di kursi dan meja, seolah-olah dilepas dengan terburu-buru. Bima merasakan sakit yang amat sangat.
Hatinya hancur. Dia tahu, dia telah membuat kesalahan besar. Dia tidak bisa lagi melanjutkan sandiwara ini. Beberapa hari setelah kejadian di hotel, Bima merasa ada yang berbeda. Ia tidak lagi menerima pesan atau panggilan dari Laura. Obrolan mereka yang biasanya hangat dan penuh perhatian kini terasa dingin. Bima mencoba mengambil inisiatif dengan mengirim pesan. "Bagaimana kabarnya, Bu?" Balasan dari Laura hanya singkat dan formal, "Baik-baik saja." Tidak ada lagi senyuman atau emoji seperti biasanya. Laura yang dulu sangat aktif dan bersemangat dalam obrolan kini seolah menghilang. Bima merasa aneh dengan perubahan sikap ini. Ia pun memutuskan untuk bersikap biasa saja saat bertemu Laura di kantor. Ia menyapanya, "Selamat pagi, Bu," seperti layaknya karyawan pada umumnya. Anehnya, Laura juga bersikap biasa saja, seolah tidak ada hubungan spesial yang pernah terjadi di antara mereka. Ia memperlakukan Bima seperti karyawan lainnya, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda keintiman. Bima menyadari bahwa ia hanyalah salah satu pilihan bagi Laura. Ia merasa sakit hati karena Laura begitu mudah melupakan apa yang telah terjadi di antara mereka. Bima menyadari bahwa ia hanyalah pelampiasan bagi Laura, dan bukan satu-satunya. Bima merasakan sakit hati yang mendalam. Ia merasa tidak lagi istimewa. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa ia hanyalah salah satu dari sekian banyak pria yang Laura gunakan untuk mengisi kekosongan hidupnya. Bima menyadari bahwa kantor suaminya adalah taman bermain bagi Laura. Ia bisa memilih pria mana pun yang ia suka, dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian mereka. Kantor bosnya memiliki ratusan karyawan, dan mayoritas adalah pria. Hal ini membuat Laura memiliki pilihan yang tak terbatas. Bima tidak pernah menyadarinya hingga suatu malam. Saat ia dalam perjalanan pulang, ia melihat mobil Laura terparkir di pinggir jalan. Firasatnya mengatakan bahwa Laura sedang menunggu mangsanya yang baru. Bima memutuskan untuk menunggu dan melihat. Tak lama kemudian, seorang pria muncul. Bima mengenal pria itu. Ia adalah salah satu teman sekantornya. Hati Bima terasa sakit, namun ia tidak terkejut. Ia mengikuti mobil itu dari jauh. Seperti dugaannya, mobil itu berbelok ke arah sebuah hotel, yang lagi-lagi berbeda dari hotel sebelumnya. Bima tahu, mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah ia lakukan dengan Laura. Bima akhirnya mengerti. Gosip tentang Laura ternyata sudah menyebar luas di antara para karyawan, jauh sebelum ia menjadi sasarannya. Ia mengingat kembali candaan teman-temannya. "Kapan jam lemburmu?" Mereka sering bertanya, dan Bima baru sekarang menyadari bahwa itu adalah kode atau sandi yang mengacu pada kencan rahasia dengan Laura. Bima kini tidak lagi merasa asing. Ia melihat banyak teman-temannya yang lain juga pernah mengalami jam lembur itu. Ia menyadari bahwa ia hanyalah satu dari sekian banyak pria yang Laura gunakan untuk mengisi kekosongan hidupnya. Bima menyadari bahwa ia hanyalah pelampiasan bagi Laura, dan bukan satu-satunya. Gosip tentang Laura beredar luas di antara para karyawan, tapi anehnya, tak ada satupun yang bocor sampai ke telinga bos. Para karyawan menjaga rapat-rapat rahasia ini, takut jika ketahuan, mereka akan dianggap menutupi perbuatan Laura dan berujung pada pemecatan. Semua terlihat baik-baik saja di mata sang bos, yang buta karena kesibukan dan kepercayaannya pada sang istri. Selama 3 bulan, Bima melihat pemandangan yang sama mobil Laura yang parkir di pinggir jalan menunggu pria lain sebagai hal yang biasa. Ia sudah tak lagi kaget atau cemburu, ia hanya menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan Laura yang rumit. Suatu sore, ponsel Bima bergetar berkali-kali. Notifikasi pesan masuk dari Laura, hati Bima berdebar kencang. Dalam pesan itu, Laura kembali merayu dan memuji Bima. Ia mengiming-imingi uang yang banyak, seolah tak ada yang berubah. Laura mengajak Bima bertemu di pinggir jalan yang telah ditentukan, dan seperti biasa, tujuan akhirnya adalah hotel. Bima terdiam, tangannya gemetar, perasaan takut dan bingung menyeruak. Tidak seperti dulu saat ia masih lugu dan polos, kini ia sadar betul siapa Laura. Ia berpikir, apa dia tidak bosan? Apa dia memang cinta aku? Atau aku hanya salah satu dari sekian banyak korbannya? Namun, di balik rasa takut itu, muncul dorongan lain. Ada rasa suka yang belum sepenuhnya hilang, dan ada kebutuhan mendesak.
Uang dari Laura ibarat upah lembur tambahan yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah berpikir keras, Bima menjawab, "Baik, Bu, saya akan ke tempat yang Ibu tunjukkan." Dengan rasa takut yang luar biasa, Bima menemui Laura. Ia menganggap Laura sebagai monster yang bisa melahapnya dengan leluasa. Mereka pergi ke hotel yang berbeda, tempat di mana Bima tahu permainan lama akan dimulai kembali. Laura memesan kamar dan langsung menuju ke sana. Sesampainya di dalam, ia duduk di tepi tempat tidur, termenung sambil menatap Bima. "Bima, maafkan aku," ucap Laura lirih. "Kamu pasti tahu semuanya tentang aku, kan?" Bima terkejut. Kenapa Laura tiba-tiba bersikap seperti ini? Di benaknya, Laura adalah monster ganas yang selalu menerkam mangsanya, tapi sekarang ia terlihat begitu rapuh. "Tolong jangan bilang ke suamiku semua yang aku lakukan," pinta Laura, suaranya bergetar. Bima terdiam, bingung. Ia menyadari bahwa di mata Laura, ia berbeda. Bima bukan seperti karyawan lain yang hanya mau memanfaatkan kesempatan. Laura melihat Bima sebagai pria yang baik, lugu, kalem, dan yang terpenting, pintar serta cerdas saat ia meminta saran atau pendapat. Malam itu, suasana terasa hening, tapi ada kehangatan yang berbeda. Tak ada lagi nafsu, hanya ada rasa nyaman, hanya sebuah kecupan manis di pipi Bima yang terasa, sebagai tanda terima kasih. Malam itu, Laura hanya ingin ditemani. Ia mulai berbagi kisah kehidupan yang ia rasa tak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. "Aku merasa kesepian, Bima," mulai Laura, matanya berkaca-kaca. "Suamiku terlalu sibuk. Kami punya segalanya, tapi kami tidak punya waktu. Keuangan kami memang tak terbatas, aku bisa membeli apapun yang ku mau, tapi aku tak pernah merasa bahagia. Aku merasa seperti robot yang tugasnya cuma belanja dan mendatangi acara-acara sosial. Aku merindukan kebahagiaan hati yang sederhana, seperti duduk berdua sambil nonton TV, atau sekadar makan malam di rumah. Aku tidak tahu, apa aku mau begini terus?" Laura berhenti sejenak, menatap Bima penuh harap. "Aku tahu aku salah, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Aku merasa terjebak. Apa aku harus terus begini?" Bima mendengarkan dengan seksama. Dengan lembut, ia mulai memberikan saran dan pendapat yang baik. "Bu, uang dan barang mewah memang bisa memberi kebahagiaan, tapi itu hanya sementara," jawab Bima. "Kebahagiaan sejati itu datang dari hal-hal sederhana, dari hati yang merasa puas dan dari orang yang kita cintai." Bima melanjutkan, "Soal Bapak yang sibuk, mungkin Bapak benar-benar ingin membahagiakan Ibu. Mungkin cara Bapak menunjukkan cintanya adalah dengan memberikan Ibu semua itu. Mungkin Bapak juga merasa lelah. Bu, ada baiknya Ibu coba bicara dari hati ke hati. Tanyakan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu Bapak, atau apa yang bisa kalian lakukan bersama agar bisa lebih sering punya waktu." Bima menatap Laura. "Jika Ibu tidak mau begini terus, maka ubah cara pandang Ibu. Kebahagiaan itu bukan dicari dari orang lain, Bu, tapi diciptakan bersama pasangan. Tunjukkan pada Bapak bahwa Ibu butuh dia, bukan hanya uangnya." Malam itu, Laura merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketulusan dan ketenangan. Bima tidak menghakimi, ia hanya memberi saran dari hati. Laura merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang bisa ia ajak bicara tentang masalahnya, dan yang tidak memanfaatkannya. Laura merasa Bima adalah sosok yang baik dan bisa menenangkan jiwanya. Perhatian dan saran tulus Bima terasa begitu berharga, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun, bahkan dari suaminya sendiri. Beberapa hari kemudian, Laura kembali mengajak Bima bertemu. Namun kali ini, ia datang dengan tawaran yang mengejutkan. "Bima, aku ingin kamu jadi suamiku," ucap Laura. "Kita nikah secara agama, aku akan menjamin kehidupanmu. Kamu akan jadi suami keduaku." Bima bagai disambar petir. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Ia tahu, tawaran ini sangat berbahaya. "Ini sangat berbahaya, Bu," jawab Bima dengan suara bergetar. "Ini akan menghancurkan reputasi saya dan Ibu. Kalau sampai ada yang melaporkan ke bos, kita berdua akan tamat." Laura tersenyum. "Tenang, Bima. Semuanya aman. Semua dalam kendaliku. Aku tahu suamiku dan semua karyawan lain tidak akan tahu." Laura terus meyakinkan Bima.
Dengan satu syarat, kamu harus berhenti dari pekerjaan ini. Aku akan membelikanmu rumah, dan kita akan bertemu setiap malam. Tidak akan ada lagi pria lain, hanya kamu. Bima bimbang. Di satu sisi, ia takut kehilangan pekerjaannya. Namun di sisi lain, tawaran Laura sangat menggiurkan. Hidupnya akan terjamin, ia tidak perlu lagi bekerja keras, dan ia bisa hidup dengan wanita yang ia cintai. Akhirnya, Bima menerima tawaran itu. Ia berhenti dari pekerjaannya, dan hidup bahagia dengan Laura sebagai suami simpanan. Mereka bertemu setiap malam, di rumah yang telah dibelikan Laura. Bima tidak lagi bekerja. Ia hanya menunggu Laura datang. 2 tahun berlalu, Bima menjalani hidup dalam persembunyian bersama Laura. Ia terbiasa dengan rutinitas itu, menunggu Laura datang setiap malam dan memenuhi segala kebutuhannya. Di mata orang lain, Bima adalah pria pengangguran, tapi di balik layar, ia adalah suami simpanan seorang istri bos yang kaya raya. Suatu hari, Laura datang dengan kabar buruk. Suaminya, yang terlalu sibuk bekerja tanpa istirahat, jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Laura merasa sedih, tapi di sisi lain, ia juga merasakan kelegaan yang tak bisa ia sembunyikan. Bima pun ikut berduka atas kepergian mantan bosnya. Beberapa hari setelah pemakaman, Laura berbicara serius dengan Bima. Ia mengatakan bahwa ia harus mengambil alih perusahaan peninggalan suaminya. Tapi ia tidak bisa melakukannya sendirian. Laura membutuhkan seseorang yang ia percaya untuk mendampinginya. Bima, aku ingin kamu mendampingiku. Kamu akan menjadi asisten pribadiku, orang yang paling kupercaya, ucap Laura. Hati Bima berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang ia impikan. Ia tidak lagi harus hidup dalam persembunyian. Ia bisa bekerja dan membantu Laura. Setelah berdiskusi, mereka berdua sepakat untuk menikah secara resmi. Mereka tidak lagi harus bersembunyi. Mereka akan hidup bahagia, tidak seperti Laura saat bersama suaminya yang dulu. Pernikahan Bima dan Laura diselenggarakan secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Mereka memulai hidup baru, sebagai pasangan suami istri yang sah. Bima menjadi asisten pribadi Laura di perusahaan. Ia bekerja keras untuk membantu Laura menjalankan perusahaan. Mereka hidup bahagia. Bima dan Laura saling melengkapi. Laura tidak lagi merasa kesepian, dan Bima merasa dihargai. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengalahkan semua rintangan, bahkan yang paling rumit sekalipun.